pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur pada Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang selalu berlimpah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan syukur untuk hari yang baru yang masih boleh kita jalani dengan penuh sukacita. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada selalu ada dalam keadaan sehat. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025 dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan dan pedoman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua juga yang mendengarkan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami siap menerima firman-Mu serta melakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama adalah Yeremia 6, ayat 13-14, dan yang kedua adalah Roma 12, ayat 9. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Yeremia 6, ayat 13-14. Sebab dari yang terkecil sampai yang terbesar di antara mereka, semuanya mengejar keuntungan, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka umatku seolah-olah luka ringan. Katanya, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Roma 12, ayat 9. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Salah satu pengertian peringatan menurut KBBI adalah menasehati atau teguran untuk memperingatkan. Peringatan yang diberikan kepada seseorang yang berbuat jahat atau seseorang yang berbuat salah agar orang tersebut dapat menghentikan perbuatan jahatnya. Di mana peringatan atau nasihat yang diberikan adalah demi kebaikan orang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 6 ayat 13-14. Di mana Nabi Yeremia menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan telah melihat umatnya yang melakukan kejahatan. Umat Tuhan bersama Nabi dan Imam mengejar keuntungan mereka dengan melakukan penipuan. Tuhan melihat pelayanan Nabi dan Imam yang tidak baik kepada umatnya. Para Nabi, Imam memperdengarkan pada umat Tuhan yang melakukan kejahatan ini dengan berkata, damai sejahtera, damai sejahtera. Semua akan baik-baik saja dalam hidup mereka, padahal sebenarnya tidak ada damai sejahtera. Sesungguhnya Tuhan yang telah melihat kejahatan umatnya ini telah memperingatkan umatnya bersama Nabi melalui Nabi Yeremia agar bertobat sebelum penghukuman Tuhan datang. Namun peringatan ini tidak didengar dan peringatan ini ditolak dengan keras. Demikian dengan Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus yang juga memperingatkan jemaat Kristen di Roma agar kasih mereka kepada sesama orang percaya jangan pura-pura. Roma 12 ayat 19 yang mengatakan, Roma 12 ayat 9, Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Apakah Rasul Paulus menemukan ada jemaat Kristen di Roma yang hidup dalam kasih yang pura-pura? Ada atau tidak ada? Tuhan memperkatakan firman-Nya melalui Rasul Paulus, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di mana kalimat ini diakhiri dengan tanda seru yang artinya menyerukan atau mengingatkan jemaat bahwa kasih yang pura-pura itu sangatlah tidak patut dilakukan oleh orang Kristen. Biarlah kasih jemaat terhadap sesama adalah kasih yang tulus ikhlas dan kasih yang murni. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui renungan hari ini kita pasti dapat menemukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dan Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Sebagai manusia,
kita sangat menyadari semua keterbatasan kita. Kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita tidak mampu untuk mengasihi musuh kita, bahkan mungkin secara tidak sengaja kita tidak mampu untuk mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu sibuk dengan studi kita, bahkan dengan pelayanan kita, dan mungkin kita terlalu sibuk untuk sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita, dan sampai pada akhirnya kita kewalahan dan tidak sanggup untuk mengatasi hal yang sebenarnya bukan porsi kita untuk kita kerjakan. Dan di saat itulah kasih yang seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak dapat kita lakukan. Kita juga diajarkan untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun selalu diingatkan untuk terus-menerus menjauhi yang jahat, menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih tersebut, dan sebaliknya mari kita terus-menerus melakukan hal yang baik dan benar. Begitu juga di dalam pelayanan kita, mari kita melayani Tuhan dan sesama kita dengan kasih yang tulus. Apabila tidak didasari oleh kasih yang tulus seperti kasih agape yang adalah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang bersedia mengorbankan diri sendiri demi orang lain, seperti teladan Yesus Kristus, seperti kasih yang Tuhan Yesus minta kepada Simon, maka pelayanan yang kita kerjakan kepada Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki umatnya dan para hambanya untuk hidup dalam kejahatan dan mengejar keuntungan dengan cara menipu. Tuhan tidak menghendaki umatnya dan hambanya untuk hidup dalam penipuan, kepura-puraan, dan kemunafikan. Tuhan memperingatkan kita untuk berhenti hidup dalam kejahatan, apalagi di dalam mengasihi sesama kita dengan pura-pura demi kebaikan kita dan sesama kita. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja selama ini kita belum melakukan kasih dengan benar. Kalau kita merasa ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, lakukanlah sampai di mana kita mampu untuk melakukan, dan selebihnya biarkan cara Tuhan untuk melanjutkan bagiannya. Maka dari itu, kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus. Marilah kita mau hidup tulus, hidup murni di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jangan hanya baik di depan saja, tetapi penuh kejahatan di belakang. Marilah kita terus-menerus berusaha menjauhi perbuatan jahat, dan kita terus-menerus berusaha melakukan apa yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari PBA nomor 136, Kasih Pasti Lemah Lembut. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon ampuni atas keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki. Kami sering melakukan hal-hal yang jahat ya Bapa. Kami sering pura-pura di dalam mengasihi sesama kami, bahkan diri kami.
Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon mampukan kami untuk meneladani kasih seperti kasih Tuhan, kasih yang tulus dan kasih yang tidak pura-pura. Dan mau belajar untuk mengasihi sesama kami, mengasihi diri kami, dan terlebih lagi mengasihi Engkau sebagai juru selamat kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendengarkan program Sapaan Kasih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.